Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, muatan pelajarannya, ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas materi IPA, cara menghemat energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melancarkan dan memudahkan berbagai kegiatan sehari-hari, dari mulai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di rumah atau aktivitas di rumah seperti mencuci, memasak, mendinginkan ruangan, dan lain sebagainya, sampai kepada perusahaan-perusahaan dan industri-industri yang menghasilkan barang-barang yang sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Hampir semuanya tidak ada yang tidak menggunakan energi listrik. Oleh karena itu, kita wajib melakukan penghematan terhadap energi listrik. Nah, bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Yang pertama, mematikan lampu ketika sudah siang hari atau ketika alat-alat yang sudah kita gunakan tidak digunakan lagi. Seperti halnya setelah belajar, kalian harus mematikan lampu belajarnya karena sudah tidak dipakai lagi. Setelah kalian menonton televisi juga kalian harus mematikan televisinya karena sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, menggunakan lampu atau peralatan elektronik yang hemat listrik. Seperti halnya kalau lampu, ada lampu LED ya, yang nyalanya cenderung berwarna putih. Nah, itu adalah alat listrik atau lampu yang bisa menghemat listrik. Kemudian, kita lebih baik menggunakan laptop daripada menggunakan komputer. Nah, menggunakan laptop ini adalah salah satu cara untuk menghemat energi listrik. Selanjutnya, cara menghemat energi listrik yang lain yaitu mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Jadi, alat-alat listrik yang sudah tidak digunakan lagi hendaklah kita matikan. Selanjutnya, menghindari menyetrika baju dalam jumlah yang sedikit. Jadi, kalau kita mau menyetrika, maka tunggulah sampai bajunya banyak untuk disetrika, sehingga kita tidak mengulang-mengulang lagi untuk menyetrika. Karena ketika kita mengulang untuk menyetrika, maka sedotan untuk energi listriknya itu lebih besar. Sehingga kalau kita berulang-ulang menyetrikanya, misalnya tiap hari ketika baju untuk besok kusut kita setrika, kemudian besoknya lagi menyetrika lagi. Nah, itu akan memboroskan energi listrik. Cara menghemat energi listrik yang selanjutnya adalah dengan membatasi penggunaan listrik. Batasi penggunaannya pada pukul 17 sampai pukul 22. Artinya di sini ketika kita
sudah masuk kepada pukul 5, ya pukul 17 itu adalah pukul 5 sore sampai pukul 10 malam, ini orang sedang banyak-banyaknya menggunakan energi listrik, sehingga tarikan untuk atau sedotan untuk energinya itu sangat besar. Misalnya pada sore hari ini orang-orang banyak yang menonton televisi, kemudian menyalakan lampu, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain sebelum melakukan tidur atau sebelum pergi tidur, sehingga tarikan atau sedotan energi listrik pada saat-saat itu sedang kuat-kuatnya. Selanjutnya, memaksimalkan penerangan dengan cahaya matahari. Nah, apabila siang hari, ya kita hendaknya lampu listrik dimatikan dan bukalah jendela untuk supaya cahaya matahari masuk ke dalam ruangan melalui jendela tadi. Selain itu juga, cahaya matahari itu baik untuk tubuh kita dan untuk menyinari ruangan rumah kita supaya terjadi pergantian udara, ya. Membuka jendela itu akan terjadi pergantian udara atau sirkulasi udara, udara yang segar dari luar masuk ke dalam dan udara yang dari dalam akan keluar, sehingga udara di dalam menjadi lebih segar dan lebih sehat. Nah, itulah cara menghemat energi listrik yang harus kita lakukan. Selanjutnya, peran energi listrik dalam era globalisasi. Nah, energi listrik ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan komunikasi yang membutuhkan energi listrik. Dan selain itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan energi listrik. Seperti dalam hal komunikasi, walaupun kita hanya menggunakan HP atau handphone, tapi handphone ini memerlukan energi listrik. Ya, tanpa energi listrik, maka handphone yang kita miliki tidak akan bisa digunakan. Dan masih banyak alat-alat komunikasi yang lain yang menggunakan listrik. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan juga untuk memproduksi barang menggunakan mesin-mesin yang membutuhkan energi listrik. Dan untuk kegiatan rumah tangga pun menggunakan energi listrik seperti mencuci pakaian, memasak nasi, mengawetkan makanan atau mendinginkan makanan, dan lain-lainnya. Masih banyak alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang menggunakan listrik. Oleh karena itu, sebaiknya dalam penggunaan listrik hendaklah kita menghematnya. Karena keuntungan dari menghemat listrik itu nanti akan berimbas pada keuangan, yaitu ketika kita akan membayar rekening listrik, maka kita akan mendapatkan bayarannya yang lebih murah apabila kita bisa menghemat penggunaan listriknya. Kegiatan yang membutuhkan energi listrik. Nah, di antara kegiatan yang membutuhkan energi listrik adalah menonton televisi. Nah, untuk menghematnya, setelah kita menonton televisi, maka kita hendaklah mematikan televisi tersebut. Selanjutnya, belajar di malam hari. Nah, belajar di malam hari membutuhkan cahaya lampu listrik. Maka, setelah kita selesai belajar, lampu tersebut harus dimatikan untuk menghemat energi listriknya. Selanjutnya, mengetik sebuah dokumen. Ya, mengetik sebuah dokumen yang menggunakan laptop itu juga akan atau membutuhkan energi listrik. Selanjutnya, mendengarkan radio. Nah, radio selain menggunakan energi listrik juga
bisa menggunakan energi baterai. Akan tetapi sama ya, energi baterai pun kita harus bisa menghematnya. Karena kalau sumber energi dari baterai ini habis, maka radio pun tidak akan bisa digunakan kembali selain dengan menggunakan energi listrik. Selanjutnya, memanaskan air galon. Ya, contohnya di sini memanaskan air galon dengan menggunakan dispenser. Nah, dispenser ini juga membutuhkan energi listrik untuk memanaskan atau mendinginkan air galon. Selanjutnya, menyetrika juga ya. Menyetrika juga membutuhkan energi listrik. Makanya tadi dikatakan bahwa ketika kita menyetrika pakaian, maka jangan menyetrika satu persatu atau satu hari ini disetrika, besok satu lagi, besoknya satu lagi. Nah, itu hindarkan menyetrika dengan cara seperti itu. Tunggu sampai pakaian kita banyak, maka kita menyetrikanya satu kali saja untuk menghemat energi listrik tersebut. Nah, demikianlah anak-anak yang Ibu jelaskan tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik. Dan kalian harus tetap belajar dengan semangat. Supaya ilmu pengetahuan yang kalian miliki terus bertambah dan terus bertambah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.